Halo, welcome to my channel. Binbol, bincang-bincang seputar sepak bola. Nah, di sini kita akan membahas prediksi timnas Indonesia melawan Australia. Jadi kita akan membicarakan line up Indonesia melawan timnas Australia. Nah, sebelum kita membahas tentang Indonesia, kita membahas dulu tentang Australia. Setelah beberapa pertandingan dari video yang kita lihat, ternyata Australia menerapkan pola 3-4-3, di mana lini tengah terdapat 4 pemain, lini belakang 3 pemain, dan lini depan 3 pemain. Ketika menyerang, pemain tengah dari Australia itu bergerak dari sisi sayap, dua sayapnya itu menumpuk di bagian depan menjadi 5 pemain depan yang berhadapan langsung dengan bek lawan. Sedangkan di tengah tinggal 2 pemain saja. Kemudian di lini belakang tetap 3 bek. Nah, ketika bertahan, Australia membentuk pola 5-3-2, di mana terdapat 5 pemain belakang yang berdiri sejajar dan menumpuk, dan juga terdapat 3 pemain di lini tengah dan 2 pemain bersiap untuk melakukan serangan balik. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana pola permainan timnas Australia, tentunya Australia akan menerapkan strategi ofensif. Kenapa? Karena sangat penting bagi Australia untuk mendapatkan poin dan memenangkan laga. Bagi mereka, seri saja itu merupakan kekalahan. Nah, dari segi ranking FIFA, Australia memiliki peringkat yang lebih tinggi jauh sekali dari Indonesia. Jadi Australia memiliki peringkat 20 besar. Nah, kalau sampai Australia kalah, maka dia akan mengalami penurunan peringkat. Sedangkan Indonesia jika menang, maka akan mengalami peningkatan peringkat FIFA. Sehingga Australia benar-benar akan mati-matian untuk memenangkan pertandingan besok. Nah, sementara kalau kita lihat dari timnas Indonesia, di sini timnas Indonesia sudah mengalami banyak perubahan. Kalau kita tinjau dari pertandingan sebelumnya di GBK, kita melihat bahwa Indonesia kuat dalam bertahan, namun tidak kuat dalam membangun serangan ke gawang Australia. Kita bisa lihat lini tengah Indonesia bagaimana di-pressing dengan ketat oleh Australia, sehingga tidak bisa mengkreasikan serangan yang efektif ke gawang Australia. Di situ Australia mengobrak-abrik lini tengah Indonesia. Nah, bersyukur waktu itu kita memiliki bek-bek yang tangguh dan juga penjaga gawang Martin Paes yang cukup bagus dalam mengawal gawang Indonesia. Nah, kelemahan dari lini tengah Indonesia ini bisa kita lihat di mana lini tengah Indonesia tidak mampu memegang bola lebih lama dan juga mentransisikan bola dari tengah ke arah depan untuk mengkonversinya menjadi peluang yang berbahaya. Tapi sekarang kita tahu bahwa ada perubahan di lini tengah, yaitu dengan masuknya Joey Pelupesi dan juga kemungkinan Dan James bisa membantu lini tengah, serta ada perubahan di lini depan, yaitu dengan masuknya Ole Romeni. Nah, kita harapkan dengan datangnya pemain baru ini mampu menyumbangkan gol atau memberikan peluang yang baik untuk timnas Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya di mana Australia lebih dominan, maka kira-kira pada pertandingan berikut apakah Indonesia mampu
mengimbangi permainan Australia? Menurut saya, dengan perubahan strategi dan juga dengan datangnya pemain baru, tentunya diharapkan Indonesia mampu meladeni Australia. Dan jika kita menyimak kembali apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, bahwa dia akan memainkan sepak bola menyerang, yaitu dengan formasi 4-3-3, di mana di belakang tentunya satu slot untuk Jai Itzes, sudah pasti. Kemudian Mel Seegers, sudah pasti. Kelvin Verdong, dan juga kemungkinan adalah Kevin Dix. Kemudian di lini tengah menurut saya itu ada Tom Haye, kemudian Ivar Jenner, serta Joey Pelupesi. Dan di lini depan menurut prediksi saya itu adalah Ole Romeni, sudah pasti, kemudian Marcelino, serta Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk ini walaupun dia tidak bermain di liga secara reguler, namun kontribusinya dalam merusak pertahanan lawan cukup signifikan, yaitu dia mencari ruang dan juga dia memiliki body charge yang cukup kuat sehingga dapat merepotkan lini belakang dari lawan. Kemudian kalau menurut saya, apa sih strategi yang baik untuk melawan Australia? Nah, 10 menit pertama timnas Indonesia harus bermain defensif dulu. Jadi istilahnya seperti cek ombak. Cek ombak. Nah, setelah dirasa mampu untuk mengimbangi permainan Australia, barulah Indonesia boleh bermain ofensif. Nah, defensif yang diharapkan di sini adalah bukan asal membuang bola ke depan, tapi berani memegang bola dan juga mendelay permainan supaya jangan terlalu cepat, tapi memperlambat tempo dan juga berani memegang bola agar pemain Australia tidak banyak menguasai bola. Kemudian kalau mengikuti formasi dari Alex Pastor, tentunya Alex Pastor ini akan bermain secara pragmatis. Jadi menurut saya bermain pragmatis cukup untuk Indonesia. Fokusnya adalah bertahan dulu. Setelah melihat kesalahan dari Australia, barulah kita menyerang. Kemudian satu keuntungan dari Indonesia, jika Indonesia berhasil bertahan, maka tentu mental pemain Australia tentunya akan menurun. Apalagi Australia banyak pemain debutan dan juga pemain-pemain yang masih muda. Nah, pemain masih muda ini mentalnya dalam pertandingan dengan tekanan tinggi itu betul-betul diuji. Nah, kalau Indonesia berhasil menguasai atmosfer pertandingan, bukan tidak mungkin Indonesia dapat mencuri poin di Australia. Nah, satu hal yang harus diperhatikan oleh pemain Indonesia adalah stamina. Nah, banyak pemain kita yang bermain di luar negeri tentunya datang dengan kondisi yang belum betul-betul fit 100%. Nah, ini harus diperhatikan supaya tidak kecapean. Kalau kecapean, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan fokus dan akan mudah kebobolan. Nah, dari sini pemain-pemain harus betul-betul merecovery. Jadi tim pelatih pasti sudah tahu. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Saya pikir kita bisa, timnas Indonesia akan terbang lebih tinggi lagi dan kita bisa mencuri poin di Australia. Cukup sampai di sini dulu. Forza Indonesia, Viska Indonesia, here we go. Menyala abangku.